pemirsa TVRI Sumatera Selatan, senang sekali hari ini berjumpa lagi dengan saya Ranita Rulia dalam program acara TVRI Sport Salam Olahraga. Pemirsa, seperti biasanya kami akan menghadirkan kepada Anda informasi seputar olahraga di Sumatera Selatan. Hari ini TVRI Sport mengangkat tema Semangat Porprov ke-15, Era Kebangkitan Olahraga di Sumatera Selatan. Porprov sebentar lagi akan dilaksanakan. Bagaimana persiapannya, bagaimana pelaksanaannya. Hari ini saya telah bersama Bapak Tubagus Sulaiman selaku Sekretaris Umum KONI Sumatera Selatan. Kita sapa terlebih dahulu. Pak, salam olahraga Pak. Salam olahraga. Siap, apa kabar? Sehat Pak? Ya, baik, Alhamdulillah sehat. Oke, siap. Pak, gimana nih mengenai Porprov ke-15, bagaimana persiapannya? Ya, baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI semuanya. Salam olahraga, jaya. Kita Alhamdulillah untuk pelaksanaan Porprov 15 tahun 2025, kita sudah hampir memasuki masa mulai kita bertanding dan Alhamdulillah semuanya sudah dipersiapkan dengan baik. Dan insya Allah tanggal 18 Oktober tahun 2025 kita akan melakukan opening ceremony itu di Stadion Serasan Skate, Sekayu Muba. Dan Alhamdulillah persiapannya semua sudah matang dan akan juga dihadiri oleh artis ibu kota. Dan kita akan melaksanakan pembukaan seremoni dari pelaksanaan Porprov 15 2025 ini dengan semeriah mungkin, yang akan dihadiri oleh Bapak Gubernur, oleh Ketua Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Yulian Gunhar, dan juga para undangan tamu hadirin yang akan kita hadir bersama-sama di acara pembukaan seremoni. Dan untuk persiapan pelaksanaan Porprov ini sendiri sudah kita lakukan dari sejak 6 bulan yang lalu, sudah persiapan. Kita sudah melakukan CDM meeting, kemudian DRM meeting, dan dari KONI Kabupaten Kota, 17 Kabupaten Kota semuanya siap untuk mengikuti Porprov dan mengirim atlet-atletnya yang terbaik. Ya. Dan Alhamdulillah untuk pelaksanaan Porprov ini yang sudah disahkan untuk menjadi atlet itu pelaksanaan Porprov nanti di putra itu sekitar 3.466 atlet, kemudian di atlet putri 2.232 atlet. Nah, diikuti dengan pelatih dan official mungkin lebih kurang sekitar 7.000-an akan segera menuju Sekayu Muba. Belum lagi ditambah dengan tamu dan supporter mungkin bisa 10.000 nanti event menuju spesial semua ke Sekayu. Itu. Event besar ya Pak ya. Baik. Sejauh ini kendala dalam persiapannya apa Pak? Ada nggak kendala yang dihadapi? Ya, tentunya kita selaku pelaksana dari Porprov ke-15 tahun 2025, kami selalu berkolaborasi dan bersinergi dengan pihak Dispopar Muba dan KONI Muba tentunya, karena memang kita berbagi tugas. Siap. Jadi memang kita dari pelaksanaan ini berbagi tugas untuk secara teknis pertandingan itu adalah tugas KONI Provinsi Sumatera Selatan, baik dari sisi registrasi, kepesertaan atlet, kemudian dari sisi untuk pelaksanaannya, wasit juri, technical delegate, itu adalah tugas kami selaku pengurus KONI Provinsi Sumatera Selatan. Dan pihak Dispopar Muba selaku tuan rumah tentunya terkait dengan fasilitas venue yang akan digunakan di dalam pertandingan Porprov ke-15 tahun 2025 ini. Semua venue-venue sudah kita tinjau lebih kurang sebanyak hampir 3-4 kali. Kita meninjau venue untuk pelaksanaan Porprov ini sendiri, dan Alhamdulillah venue-venue yang kita tinjau dalam pelaksanaan Porprov semuanya 100%. Alhamdulillah sudah baik, sudah bagus dan siap untuk dipertandingkan. Kalau dari cabang olahraganya sendiri Pak, ada berapa? Untuk cabang olahraganya sendiri itu ada 35 cabur, sebetulnya 34 cabur, tapi cabur voli itu terbagi dua, ada voli indoor dan voli pasir. Makanya itu terdiri dari 35 cabur. Alhamdulillah cabur-cabur yang akan kita pertandingkan di Porprov 15 tahun 2025 ini adalah cabur-cabur yang akan dipertandingkan di PON NTT NTB tahun 2028
dan tentunya ini menjadi harapan kita cikal bakal nanti atlet-atlet yang ikut juga nanti memperjuangkan kita di PON tahun 2028 nanti, dan tentunya kami berharap ini akan menjadi ajang prestasi bagi Sumatera Selatan, dan tentunya para atlet akan mengikuti kegiatan event besar di Provinsi Sumatera Selatan ini selama lebih kurang 2 minggu, dari tanggal 18 Oktober sampai dengan 31 Oktober 2025. Cabur yang paling banyak nanti pesertanya kira-kira cabur mana Pak? Untuk cabang olahraga yang diikuti oleh para peserta itu memang bervariatif tentunya. Kita dari mulai cabang olahraga atletik, kemudian menembak, panahan, juga ada bola voli, kemudian ada sepak bola, ada judo, ada wushu, ada silat, pencak silat. Mungkin yang saya lihat yang paling banyak itu di atlet pencak silat, kemudian atlet-atlet yang bertanding nanti di bela diri, ada wushu, kemudian ada karate. Memang jumlah atlet-atletnya itu sangat banyak, dan inilah menjadi harapan kita bahwa ke depan kita mempunyai atlet-atlet yang berprestasi, dan tentunya dari awal kami membuat regulasi atlet-atlet yang akan bertanding di Porprov adalah merupakan atlet asli dari putra daerah Sumatera Selatan, bukan itu merupakan atlet-atlet yang kita ambil dari provinsi lain, karena kita harapkan memang atlet yang akan bertanding di Porprov ini akan menjadi cikal bakal atlet kita di Provinsi Sumatera Selatan. Untuk filterisasinya tuh gimana tuh Pak? Katanya sekarang kan pendaftarannya sudah digitalisasi. Ya, jadi kita menggunakan aplikasi yang namanya GoMatch. Alhamdulillah dari proses sejak awal pendaftaran atlet-atlet kita sudah mempunyai database atlet-atlet yang mendaftar ke Porprov, dan lebih kurang ada 9.000 atlet yang mendaftar, tapi karena kita verifikasi keabsahannya, kemudian kita teliti lagi terkait dengan domisili, harus ada regulasi terkait dengan mutasi, makanya terjaring lebih kurang ada sekitar 6.000-an atlet yang akan mengikuti Porprov di Sekayu, Kabupaten Musi Banyu Asin di tahun 2025 ini. Dan memang aplikasi itu sangat membantu sekali, dan kawan-kawan daerah juga mempunyai database atlet-atlet yang tentunya menjadi harapan mereka ke depannya, karena selama ini prosesnya dilakukan secara manual, dan sekarang kita sudah melakukan secara digitalisasi, dan tentunya ini sangat membantu sekali dalam kita melakukan registrasi. Ini dimulai dari Porprov aja apa sudah lama nih Pak GoMatch ini? Saya juga kita mulai dari Porprov, kita mulai dari Porprov tahun ini, dan tentunya kita akan juga selanjutnya menggunakan aplikasi tentunya untuk pendataan atlet-atlet. Kita sudah melakukan verifikasi data-data atlet itu juga melalui aplikasi. Tentunya ini ke depan kita mempunyai database yang tentunya akan berkelanjutan. Jadi kita tidak repot lagi mencari atlet-atlet yang akan nanti mewakili atau membawa nama harum Sumatera Selatan untuk kedepannya. Lalu untuk bagaimana pelaksanaannya Pak, penilaian dan klasemen yang dilakukan untuk nantinya juara umumnya gimana Pak? Ya, memang dari beberapa cabur-cabur yang diunggulkan dipertandingkan nanti di Porprov, memang begitu banyak kans-kans yang akan diperebutkan oleh kabupaten kota Sumatera Selatan. Seperti kemarin di penutupan kegiatan acara kejuaraan Piala Gubernur, itu turnamen biliar, Palembang mendapatkan juara 1. Tentunya Palembang mempersiapkan atlet-atletnya secara lebih dini, dan mungkin ya persaingannya antara tuan rumah mungkin MUBA dan Palembang, karena dari 17 kabupaten kota ini Palembang dan MUBA yang mengirimkan atlet yang paling banyak dan paling besar kontingennya. Jadi memang kita lihat persaingan antara tuan rumah dan Palembang yang begitu mencolok dan begitu ketat. Kita lihat nanti yang kansnya mungkin secara
apa namanya, nanti kita lihat di 5 besar, mungkin bisa diprediksi antara Palembang dengan Muba. Siap. Ada cabang olahraga baru mungkin di Porprov ini? Untuk cabang olahraga baru sepertinya memang belum bisa kita pertandingkan, karena memang untuk kegiatan Porprov sendiri harus mengacu kepada Olimpiade Games dan Asian Games, kemudian juga PON. Nah, jadi kita mengacu kepada apa yang dipertandingkan di cabang-cabang olahraga, tentunya baik tingkat internasional maupun nasional, dan ini sudah menjadi aturan baku yang harus kita juga ikut terapkan, karena ini adalah merupakan olahraga prestasi. Betul. Makanya kita seperti angkat besi itu di PON kemarin kita mendapatkan emas dari saudara Indah Firza Afriza, dan tentunya ini kami mengharapkan di ajang Porprov ini kita bisa mendapatkan bibit-bibit baru, generasi baru yang akan juga sama seperti Indah Afriza di bidang angkat besi, cabur angkat besi. Berarti memang Porprov ini sebagai ajang gitu ya Pak untuk pembibitan atlet muda. Betul. Terus setelah ini ada ajang apa lagi nih Pak ke depannya? Ya, yang paling ke dekat? depan agenda yang terdekat itu di 2027, insya Allah ada Porwheel di Kepri, Kepulauan Riau, dan kita juga berharap ini di Porprov ini kita juga menjadi ajang untuk agar atlet-atlet termotivasi, nanti tentunya yang bisa mewakili kita juga di Porwheel di 2027, dan nanti selanjutnya mungkin juga ke ajang PON 2028. Oke, jadi KONI pasti memastikan gitu ya Pak, pembinaan atlet akan terus berlanjut gitu. Betul. Sampai untuk ke ajang berikutnya gitu ya Pak untuk ya. pembinaan atlet, dan salah satu penilaian juga nanti di Porprov ini akan kita saring juga, akan kita filter terkait dengan program yang pernah kita sampaikan, Sriwijaya Gold. Oke. Ini tentunya menjadi ajang penilaian juga, evaluasi bagi atlet-atlet yang tentunya nanti bisa naik ke posisi atlet elit untuk di Sriwijaya Gold. Jadi juara-juara yang Porprov nanti kita tentunya akan menjaring dan mendata agar mereka bisa maju dan masuk ke program Sriwijaya Gold. Betul. Untuk keterlibatan pemerintah tentunya sangat ini ya Pak ya? Alhamdulillah pemerintah mendukung penuh, bahkan Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Herman Deru sudah meninjau langsung ke venue-venue, dan beliau sangat mendukung kegiatan Pekan Olahraga Provinsi ini, dan beliau mengatakan bahwa Pekan Olahraga Provinsi 15 tahun 2025 harus lebih sukses dari Porprov sebelumnya dan harus lebih meriah. Nah, itu harapan beliau, dan tentunya harus kita wujudkan apa yang disampaikan oleh Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, dan ini menjadi harapan kita semua. Siap. Bagaimana Porprov tidak hanya sekedar sukses dalam penyelenggaraan, kemudian juga sukses dalam prestasi. Betul. Dan tentunya kita menginginkan banyak prestasi-prestasi atau rekor-rekor baru yang akan nanti muncul dari atlet-atlet kita di Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan ini. Siap, kita akan meneruskan obrolan ini setelah jeda iklan tentunya Pak. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah di TVRI Sumatera Selatan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita akan melanjutkan obrolan mengenai Porprov ke-15 bersama Bapak Tubagus. Pak, selanjutnya saya mau bertanya mengenai indikator apa sih Pak yang menunjukkan bahwa sekarang itu memang era kebangkitan olahraga Pak di Sumatera Selatan? Ya, kita lihat alhamdulillah kemarin sudah diselenggarakan Pekan Olahraga Nasional Korpri. Yang seperti sama-sama kita ketahui bahwa Sumatera Selatan itu menempati peringkat kedua
setelah Kemenpora, karena ada 100 lebih kontingen tentunya. Kemudian yang untuk Sumatera Selatan sendiri kita itu alhamdulillah meraih peringkat kedua, dan tentunya dengan perayaan ini ada kalau tidak salah 8 medali emas yang kita peroleh. Dan tentunya ini merupakan era kebangkitan juga bagi Sumatera Selatan. Dan dari beberapa kegiatan kejuaraan nasional yang kita ikuti seperti panjat tebing, kemudian ada kejuaraan angkat besi juga tentunya yang menjadi cabur-cabur unggulan kita. Kemudian ada balap sepeda, ada ski air, kita kirim untuk mengikuti kejuaraan nasional. Alhamdulillah semuanya meraih medali emas, dan ini tentunya menjadi amunisi ya, menjadi catatan bagi kita bahwa sesungguhnya memang ini kita harus bangkit ya, merupakan era kebangkitan kita, karena memang untuk mendapatkan suatu prestasi itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Kita perlu latihan yang gigih, kemudian ditopang dengan program-program latihan, kemudian atlet-atlet juga dalam mengikuti setiap event ataupun turnamen. Kami tentunya KONI Provinsi Sumatera Selatan akan selalu mendukung dan membackup kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh atlet-atlet yang tentunya akan mewakili Sumatera Selatan. Dan di dalam waktu dekat ini juga akan ada kejuaraan taekwondo yang tentunya skupnya juga internasional. Alhamdulillah kita juga nanti menjadi tuan rumah kegiatan tersebut untuk pelaksanaan kejuaraan tersebut, dan tentunya ajang-ajang seperti ini yang harus kita galakkan untuk meningkatkan prestasi dari atlet-atlet kita ke depan. Siap. Tetap terus melaksanakan strategi. Ada strategi khusus untuk PON ke depan? Betul, bahwa kita tentunya dalam melakukan pembinaan kepada atlet-atlet kita, seperti yang sudah pernah kita sampaikan juga di TVRI, terkait dengan program kita Sujai Gold, kami akan selalu menggiring atlet-atlet kita untuk terus berlatih. Kami akan terus memperhatikan bagaimana kawan-kawan atlet ini dapat melaksanakan latihan-latihannya dengan baik, dan tentunya tiap tahun kami akan melakukan evaluasi dengan melakukan monitoring kepada kawan-kawan atlet, karena memang ada beberapa yang sudah mengikuti Platnas di Jakarta. Angkat besi Indah dikirim untuk mengikuti Platnas, kemudian Indra selaku atlet ski air juga sekarang sedang mengikuti Platnas, dan panjat tebing juga sudah mengikuti Platnas. Memang alhamdulillah beberapa atlet Sumsel dengan segala kemampuan, kelebihan dan kekurangannya mengikuti pelatihan di Platnas ini tentunya menjadi amunisi dan kekuatan bagi kita untuk mereka lebih giat berlatih dan lebih kokoh, dan tentunya ke depan mungkin di 2028 mereka bisa memperkuat kita Sumatera Selatan untuk mengikuti ajang PON di NTT NTB. Siap. Selain atlet, mungkin dari pelatihnya juga akan ada evaluasi atau pelatihan yang lebih betul juga. intens? Untuk pelatih kita akan berusaha meningkatkan kompetensi pelatih. Memang kita perlu juga regenerasi pelatih-pelatih agar kita mendapatkan juga pelatih-pelatih yang dapat memahami kondisi dari atletnya, kemudian ada saling memahamilah antara atlet dengan pelatih, karena memang itulah yang kita butuhkan, bahwa antara atlet dan pelatih mampu bersinergi dan berkolaborasi sehingga program-program pelatihan yang akan dilakukan dapat dilakukan dan dilaksanakan dengan baik oleh atlet itu sendiri, dan dapat menerjemahkan apa yang diinginkan oleh si pelatih, dan itu tentunya kita evaluasi. Dan kami berusaha untuk agar kegiatan-kegiatan untuk pelatihan kepelatihan bagi para pelatih itu lebih kita galakkan lagi. Kemarin kita sudah melaksanakan pelatihan pelatih juga pada saat program Sujai Gold, dan alhamdulillah semua pelatih merasa senang, merasa gembira bahwa ini salah satu upaya kita untuk meningkatkan kompetensi pelatih. Oke, kira-kira nih Pak, di ajang ini siapa yang akan menjadi juara umumnya? Ya, itu tadi seperti yang saya sampaikan, karena kita
tidak boleh berpihak. Kami dari KONI Provinsi Sumatera Selatan tentunya kami berharap siapapun nanti yang menjadi juara umum, seperti yang sudah saya sampaikan, kalau untuk kepesertaan dari jumlah atlet yang terbanyak itu adalah atlet yang dikirimkan oleh Kota Palembang dan Musi Banyu Asin. Tentunya dua kabupaten kota ini yang akan berkandidat atau secara langsung akan bersaing nantinya di Porprov untuk memperebutkan medali yang terbanyak. Tapi tentunya kami harapkan kita dapat bertanding secara fair play, secara lebih sportif. Ini yang tentunya kita harapkan, dan ya ini ajang merupakan ajang sportivitas. Yuk kita tunjukkan jiwa kesatria kita, jiwa sportivitas kita untuk mensukseskan penyelenggaraan Porprov ini dengan baik, tanpa dengan kita ribut-ribut atau melakukan protes-protes yang tidak perlu. Artinya semangat sportivitas dan jiwa semangat untuk bertarung, kemudian kita mendapatkan prestasi yang lebih baik, itu yang kita inginkan di dalam Porprov di 15 di 2025 ini. Sportivitas. Ya. Apalagi sudah ada aplikasi GoMatch tadi. Betul, ya Pak ya. Boleh dijelaskan sedikit nggak Pak? Ini pemirsa tuh masih awam sama GoMatch gitu. Untuk aplikasi GoMatch ini sendiri memang ada beberapa provinsi yang sudah menggunakan aplikasi ini, dan memang kita untuk mendeteksi lebih dini, kita artinya kita melakukan pelatihan dulu kepada kawan-kawan yang akan menggunakan aplikasi ini, dan tentunya alhamdulillah sudah diterima dengan baik oleh kawan-kawan kabupaten kota, dan sangat sederhana sekali, sangat simpel sekali untuk menginput data-datanya juga sudah tidak terlalu sulit sekarang, dan tentunya kita dapat lebih mengetahui dan mendeteksi lebih dini bahwa ini merupakan atlet yang memang yang berasal dari daerahnya masing-masing, karena di situ ada KTP yang harus dilampirkan, kemudian ada KK juga. Dari aplikasi tersebut tentunya bisa diketahui sejauh mana validitas domisili dari atlet-atlet yang akan bertanding. Oke, tadi tidak semua kabupaten ya Pak yang ikut, atau semua ikut atau? Untuk kabupaten kota, di 17 kabupaten kota semuanya ikut serta menjadi kontingen di Porprov 15, tapi tidak semua cabang olahraga yang mereka ikuti. Untuk yang paling banyak di 35 cabur itu Palembang sama Muba semuanya ikut dalam cabang olahraga yang dipertandingkan di Porprov. Ada beberapa kabupaten kota mungkin ada yang ikut 10 cabur, ada yang ikut 12 cabur. Memang tidak semua ikut, memang tergantung dari kekuatan jumlah atlet mereka sendiri, dan memang tergantung juga dengan jumlah anggaran yang mereka miliki, karena gitu ya, Pak, ya. para atlet juga harus tinggal di Sekayu, Musi Banyu Asin, dan kita juga harus memenuhi kebutuhan akomodasi mereka, dan tentunya dari pihak Musi Banyu Asin selaku tuan rumah memang sudah menyiapkan hotel-hotel dan homestay yang layak untuk ditempati oleh para atlet dan tentunya para official, dan kami selaku pengurus KONI Provinsi Sumatera Selatan yang menyiapkan homestay, akomodasi dan lain sebagainya untuk technical delegate dan wasit juri. Itu tugas kami dari KONI Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kesimpulannya bagaimana Pak? Semangat Porprov ke-15 ini menjadi era kebangkitan olahraga di Sumatera Selatan. Tentunya kami sangat bersemangat sekali ke ajang Porprov ini mendapatkan dukungan, respon dari baik pemerintah maupun masyarakat. Memang di tengah-tengah kita Provinsi Sumatera Selatan begitu banyak event, begitu banyak kegiatan yang dilakukan di tahun ini. Tentunya Porprov menjadi ajang yang sangat penting, dan untuk kita sukseskan secara bersama-sama, tidak hanya sukses penyelenggaraan, tapi juga sukses untuk meraih prestasi bagi atlet-atlet Sumatera Selatan. Siap. Tentunya kita harapkan bersama Porprov ke-15 ini berjalan lancar dan dapat menjadi ajang menemukan bibit-bibit prestasi baru ya Pak di Sumatera Selatan. Baik, terima kasih Pak Bagus atas waktunya telah datang ke TVRI Sport. Pemirsa,
Lebih dari ajang olahraga, POF kali ini diharapkan menjadi momentum yang nyata bagi era kebangkitan olahraga di Sumatera Selatan. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan TVRI Sport. Saya Ranita Rulia beserta seluruh tim yang bertugas pamit undur diri. Salam olahraga, sampai jumpa. Salam olahraga ya Pak. Ya, salam olahraga. Jaya. Siap.